sesuatu yang buruk masuk di tengah-tengah orang percaya, saya percaya Tuhan punya sesuatu. Amin, nggak yakin. Saya percaya Tuhan pasti punya sesuatu. Karena Tuhan gak akan biarkan anak-anaknya di tengah-tengah ketakutan tanpa pegangan. Makanya saya mau bilang Tuhan tuh pasti bicara, Tuhan tuh pasti ngomong, Tuhan tuh pasti kasih tahu sama saudara. Masalah cuma dua, kita peka atau tidak. Masalahnya kita mau dengar apa tidak. Karena saya hari ini saya berrenung sama Tuhan, kenapa Tuhan izinkan di tengah-tengah ada Tiberias di Indonesia, di tengah-tengah ada gembala martir, di tengah-tengah ada kuasa minyak dan anggur. Kenapa Tuhan izinkan sampar masuk ke Indonesia? Kenapa Tuhan izinkan? Tadi baca berita udah 91 dengan potensi-potensi lockdown dan teman-temannya. Kenapa Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah orang percaya? Kan ada Tiberias di Indonesia, kan ada minyak anggur di Jakarta, kan gembala martir juru bicara suara kerajaan surga pendeta Pariaji ada di tengah-tengah kita. Saudara katakan amin. Nah saya percaya kalau Tuhan izinkan itu terjadi, artinya Tuhan ingin membuat perbedaan antara engkau dan aku, anak-anak yang menyembah Yesus, dengan orang-orang di luar yang tidak menyembah Yesus. Karena ini waktunya, ini kesempatan untuk nama Yesus diberitakan di tengah-tengah ketakutan, untuk nama Yesus diberitakan di tengah-tengah kekhawatiran. Tadi kan lagunya kan name above all name. Siapa namanya? Kita semangat, kita belum itu. Nama di atas segala nama Yesus. Jadi yang namanya miskin, nama Yesus di atas kemiskinan. Yang miskin yang berhutang. Dari awal gue ngomong gimana? Apalagi yang namanya corona, nama Yesus di atas corona. Kenapa enak khotbah di tengah-tengah ketakutan? Kenapa ngomongnya amin, amin, enak. Kau coba lihat keadaan bang. Saya senang kadang-kadang dalam tanda kutip saya senang ada corona. Kenapa saya senang? Gereja jadi penuh. Yang ketawa dulu orangnya. Saya senang karena ada corona. Orang jadi apa? Takut buat dosa. Ya kan? Giliran corona aja orang udah mikir, masa udah mikir second coming. Giliran corona aja orang udah mikir yang namanya aneh-aneh. Giliran pendeta bicara Tuhan mau datang kedua kali. Ngomong dulu Tuhan mau datang. Dari dulu mau datang. Macet apa gimana sih itu? Giliran virus corona aja gentar kita. Giliran corona aja takut kita. Panik buying semua dibeli. Padahal gak punya duit beli aja. Giliran corona aja orang ada korban minyak. Corona orang langsung Mazmur gue semua statusnya Mazmur 91. Ini belum corona statusnya semur, jengkol dan telur. Sekarang kan orang jadi Tuhan. Sekarang kan orang jadi peka sama Tuhan. Sekarang orang tiba-tiba jadi rohani. Tadinya rohani semua. Sekarang orang tiba-tiba jadi apa? Cinta Tuhan. Sekarang di mana-mana 191 Mazmur, Wahyu 6 ayat 6, Angkot 65, 63, urusan Cinere Depok kan juga di sekitarnya. Yakobus sama-sama kita buka firman Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya gini saudara, apa sih what should we do? Cakep gak tuh gua? Oh gak ngerti gimana aja. Apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah keadaan ini? Kan saya selalu bilang sama saudara, anak Tuhan itu tuh di tengah-tengah ketakutan, kekhawatiran, di tengah kegelapan dunia justru kita bersinar. Makan belum? Mau tidur apa tidak? Jomblo apa tidak? Jomblo. Di tengah-tengah kegelapan kita justru anak Tuhan bersinar. Tengok kiri kanan bilang, muka kamu bersinar. Bilang sama yang baru ngomong di bawah lampu. Yang GR loh. Kalau suram ya masa depan. Yakobus 5 ayatnya yang ke-16. Yakobus 5 ayatnya yang ke-16. Saudara catat, rekam, foto apa aja, taruh di Instastory, Instagram. Jangan lupa follow saya. Jangan minta fallback.
Oke, Yakobus 5 ayat 16 sama-sama yang kita baca. Jemaat Tiberias Center Park, generasi minyak dan anggur. 3, 2, 1, ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan. Harusnya lebih semangat lagi, yuk. Ini kan kaum muda, bukan kaum opa oma. Yuk sama-sama baca. 3, 2, 1, ya. Karena itu supaya kamu apa? Sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar. Saya mau absen dulu di sini. Siapa orang benarnya? Tuhan bisa angkat tangan. Orang benarnya. Oke, yang nggak angkat tangan boleh pulang, saudara. Saya nggak ngerti. Yang orang benar oleh darah Yesus kita telah dibenarkan. Bisa angkat tangan saudara. Haleluya. Kita katakan karena saudara orang benar. Sama-sama bilang sama saya, karena saya orang benar. Bagian saudara dan saya berdoa, bukan hanya sekedar berdoa, tapi dengan yakin. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangatlah apa? Besar kuasanya. Apa yang harus kita lakukan di tengah masa-masa kegelapan ini? Selalu saya mau bilang, di tengah-tengah ketakutan tidak lain tidak bukan Tuhan pasti bicara. Dan bagaimana Tuhan bicara? Tidak lain tidak bukan, komunikasi kita dengan Tuhan adalah dengan doa. Amin. Di akhir zaman ini senjata terbaik, benteng terbaik, kekuatan terbaik adalah dengan berdoa. Jangan hanya berdoa ketika keadaan krisis. Berdoalah setiap saat. Kenapa saudara berdoa dalam keadaan krisis? Karena ketika saudara berdoa cuma karena kritis, itulah alasan kenapa saudara berada dalam keadaan kritis. Tapi kalau saudara berdoa dalam keadaan baik atau keadaan buruk sekalipun, di tengah-tengah tantangan, rintangan, Tuhan akan memberi hikmatnya pada saudara. Tuhan akan mengucurah hari ini Tuhan bukan cuma cari penyembah-penyembah yang benar, tapi hari-hari ini Tuhan sedang cari juru syafaatnya yang mau berdoa. Bukan hanya untuk keluarganya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi yang mau berdoa agar melalui kejadian virus corona ini Tuhan bangkitkan juru syafaat, para pendoa yang mau berdoa bagi Indonesia, yang mau berdoa bagi Jakarta, yang mau berdoa bagi orang-orang di sekitar kita. Karena saya percaya kok saudara orang benar, kalau engkau berdoa dahsyat kuasanya. Amin saudara. Kita lihat iman Tuhan. Biar sama-sama saudara, kenapa kita harus berdoa bagi bangsa dan negara kita? Mengapa kita perlu berdoa? Alkitab katakan demikian. Sama-sama kita lihat firman Tuhan. 1 Timotius 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Saya baca ayat yang pertama, saudara baca ayat yang kedua, demikian seterusnya. Pertama-tama aku menasehatkan jemaat Tiberias Center Park jam 3 sore Sabtu ini, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Ayat yang kedua saudara, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita. Keempat, sama-sama kita baca, yang supaya semua orang apa? Diselamatkan dan pengetahuan dan apa? Dan kebenaran. Paulus menulis ayat ini ketika dia dalam keadaan di penjara. Alkitab katakan Paulus diperlakukan tidak adil oleh pemerintah Romawi pada masa itu. Tapi ayat yang kedua kalau ditampilkan, Paulus berkata demikian, aku menasihati kamu untuk apa? Berdoa pertama-tama untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup apa? Tenang. Hidup tenang, tentram. Sama-sama bilang sama saya, tenang. Sama-sama bilang sama saya, tentram. Di sini siapa yang mau hidup tenang? Saya. Yang mau hidup tentram? Di sini siapa yang mau hidupnya punya masalah terus angkat tangan. Kalau ada maju depan saya doain. Semua kesialan dunia tertimpa padamu. Biar dari bangun sampai ke terlalu kau sial aja pokoknya. Udah mau nikah tiba-tiba ditikung. Lagi sayang-sayangnya tiba-tiba ditinggalin. Kita yang kenalin, kita yang ditinggalin. Saudara, kita perlu berdoa bagi para pemimpin bangsa kita hari-hari ini. Karena keputusan yang mereka ambil
akan berpengaruh sama kita. Keputusan yang mereka tuntun, apapun yang mereka lakukan akan berpengaruh sama hidup kita. Hari-hari ini gereja sedang mempertimbangkan karena ada himbauan dari pemerintah untuk ibadah live streaming. Karena pertemuan dengan orang banyak lagi mulai digodok. Karena pusat penyebaran corona itu kumpul orang banyak kayak gini nih, yang masa depannya gak ada kerjaan, bingung ngapain gitu. Lagi digodok sama pemerintah. Pemerintah sudah beberapa kali melalui berbagai pekerjaan mengurus gereja, mulai berbagai macam perwakilan. Mereka mulai ngomong kalau misalnya nanti ibadah Jumatan gak ada, kalau ibadah gereja gak ada, live streaming dan lain-lain. Nah, kita tuh hari-hari ini harus doa. Bahkan pemerintah hari-hari ini lagi berpikir antara harus lockdown Jakarta, lockdown Indonesia apa enggak. Yang gak ngerti lockdown nanti pulang bertobat. Makanya baca koran, jangan baca yang lain-lain. Kita harus doa agar apapun keputusan yang pemerintah ambil bukan dari hikmat manusia, tapi Tuhan yang memberi mereka hikmat. Agar apapun keputusan yang diambil, kita doa tidak ada ibadah live streaming, katakan amin. Amin. Saudara kangen sama saya kan? Saya juga. Apalagi sama istri saya. Masa sama saudara? Iya kan, saya juga kangen sama pendeta Ale. Kangen lihat kacau-kacaunya. Kita doa agar pemerintah diberi hikmat. Kita doa agar segera ketemu yang namanya obat dari virus corona. Kita doa agar pemerintah diberi, karena kita bilang kesejahteraan tempat yang kau tinggalkan adalah kesejahteraan saudara juga, katakan amin. Makanya anak Tuhan jangan cuma dirinya sendiri dipikirin. Pokoknya yang penting gua kena corona, yang lain mati-mati bukan urusan gua. Pokoknya yang penting gua selamat lah. Yang lain mau corona ke koroni ke Corina ke apa ke, I don't care. Gitu. I don't care. I like it. Gak tahu. Beda usia nih. Saudara harus tua. Kita lihat firman Tuhan. Biar saudara dan saya bisa lebih mengerti lebih dalam lagi. Kita katakan demikian. Yeskiel 22. Yeskiel 22 ayatnya yang ke-30. Yeskiel 22 ayat yang ke-30. Yuk sama-sama kaum muda modernitas kita baca dengan lantang. 3, 2, 1, ya. Aku mencari di tengah mereka orang yang mempertahankan negeri itu di hadapan. Supaya jangan apa? Kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Tuhan hari-hari ini seperti saya bilang di awal khotbah saya, Tuhan bukan hanya mencari orang penyembah-penyembah yang benar, tapi Tuhan sedang cari juru syafaatnya. Tuhan hari sedang cari, ada nggak orang-orang tempat ini yang mau berani berdiri berdoa agar Indonesia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, agar melalui corona ini banyak orang diselamatkan, katakan amin. Kemarin Bapak Rian kita saya selama telepon, pokoknya kata-kata yang ada minyak, yang ada anggur, kurang lebih 10-15 kali dikeluarin. Lagi ngomong apa-apa, sekolah diliburkan, ya pokoknya kita pegang jadi firman Tuhan video. Yang ada minyak, yang ada anggur, tidak dirusakkan. Corona udah bertambah 64, kita pegang jadi firman Tuhan video. Yang ada minyak, yang ada anggur, tidak dirusakkan. Tapi Pak, begini-begini yang kita pegang jadi firman Tuhan. Yang ada minyak, yang ada anggur, tidak akan dirusakkan. Tapi Pak, begini-begini, yang ada minyak, yang ada anggur, tidak dirusakkan. Bapak belum ngomong, saya jawab, yang ada minyak, yang ada anggur, tidak dirusakkan. Sama-sama bilang sama saya, yang ada minyak, yang ada anggur, tidak dirusakkan. Pokoknya gitu aja, orang bilang jangan pergi mana, hati-hati loh gini-gini. Yang ada minyak, yang ada anggur, tidak dirusakkan. Kalau sudah ada bahaya, yang ada minyak, yang ada anggur, tidak dirusakkan. Kalau kamu marah, jawab, yang ada minyak, yang ada anggur, tidak dirusakkan. Kalau engkau nembak perempuan dan perempuan ditolak, jawab, yang ada minyak, yang ada anggur, tidak dirusakkan. Walaupun engkau ngiduknya ada minyak, anggur, tidak bisa. Terus statusmu pakai ganti sekarang statusnya, gitu. Yang ada minyak, yang ada anggur, tidak diusahakan. Terus di bawahnya #uns. Kemarin saya baru jalan-jalan bareng Siwon, bareng ke mall. Makan sedang.
Opal, mau ngagang. Kebetulan si Wan orang Sumatera Utara. Mangganya ini apa? Sinambela. Sion Sinambela. Sama-sama orang Batak. Tapi begitu deh. Kami ngomong apa sama Papa Liaji yang ada minta, yang ada anggur, tidak ada usaha. Saudara doa agar pemimpin kita, gubernur kita. Kalau misalnya nggak pilih nggak apa-apa doa. Nggak boleh pilih kebanyakan. Doa agar gubernur diberi hikmat, wali kota diberi hikmat. Kemarin kami disinfektan seluruh gereja disemprot. Saudara kalau yakin ada kuman mesti disemprot. Semua disemprot. Ada jemaat yang nyinyir. Lo gak punya iman, dia sini dulu tuh disemprot sekali lagi. Kadang-kadang sama orang yang kayak gitu tuh harus gitu. Maaf ya, orang-orang model gitu tuh orang yang cuma gak punya hikmat gitu. Kita kasih tangan di depan, gak salam, tangan jemaat ditolak. Ya, kalau kamu ditolak sama cewek, jangan salahin kita dong. Jadi baper gitu. Tanya pendeta kan. Mau bilang sama saudara, disemprot kemarin. Itu hikmat, itu wisdom, itu dari Tuhan. Cuci tangan itu dari Tuhan. Saudara cuci tangan, bersih saudara. Kalau kemana-mana jaga-jaga. Kalau ada orang bersin mundur berapa? 20 kilo. Kita 10 kilo sampai apa? Mundur jaga-jaga, katakan amin. Kalau nggak penting-penting banget, gak usah belajar gila deh. Kalau memang harus ke kantor ya berangkat, katakan amin. Kalau harus sekolah berangkat, kan puji Tuhan. Anies sudah ngeliburin seluruh sekolah. Saya percaya di doamu kan. Ya kan, bahkan ujian diundur kan, saya percaya saudara doa. Yang ada minyak, yang ada bubur, tidak dirusakkan. Tuhan tolong sekolah libur sampai kapan? 2025 libur. Bahkan ada beberapa yang mulai doa apa? Supaya tidak ada ujian tapi naik. Bahkan beberapa hari ini yang klub sepak bola Liga Inggris mereka senang, bahkan mereka doa supaya karena corona ini Liverpool tidak jadi juara. Pasti yang baik-baik MU. Ya kita kan, saya mau bilang saudara harus doa agar pemimpin bangsa ini, orang-orang yang punya kuasa, diberi hikmat untuk memutuskan yang terbaik bagi kita. Karena kalau saudara berdoa, semua pemimpin datang dari Tuhan, katakan amin. Semua pemerintahan itu atas seizin Tuhan. Makanya anak Tuhan harus doa agar Presiden Jokowi diberi hikmat. Apapun nanti keputusannya, lockdown ke apa-apa, semua kita imani dari Tuhan. Agar Menteri Kesehatan diberi hikmat, Dokter Terawan anak Tuhan juga kan. Agar diberi hikmat supaya Dokter Terawan bisa menemukan yang namanya obat virus corona. Agar ada hikmat. Kemanapun saudara, para pemimpin saudara doa agar ada hikmat. Sama-sama bilang sama saya harus berdoa bagi pemimpin saya. Saudara doa pemimpin gereja saudara agar mereka dapat hikmat. Percaya gitu, kalau gereja mengeluarkan keputusan, imani. Karena pikiran kami adalah kepentingan jemaat. Itu aja. Kepentingan kami, kalau kami bikin di depan, saudara, gak salaman tangan, disemprot, dikasih yang di ini, untuk kepentingan kita. Kalau gereja disemprot, bukan orangnya ya, gereja disemprot, untuk kepentingan jemaat. Gak lebih, gak kurang. Karena kami pengen jemaat merasa nyaman di rumah Tuhan. Amin saudara. Kenapa kita harus berdoa? Yang pertama kita harus berdoa bagi para pemimpin bangsa kita. Tadi malam Papa Reji bilang, ayo kita ambil jam doa, kita puasa. Kalau Papa Ria juga suruh puasa, dahsyat. Kalau beliau bilang, ayo kita doa sama-sama puasa. Agar mulai kejadian ini, yang pertama doanya apa? Anak Tuhan dimanapun berada melangkah aman dalam lindungan Tuhan. Yang kedua, gereja-gereja Tuhan di tengah-tengah zaman seperti ini bangkit untuk kemuliaannya. Gereja tidak boleh takut. Gereja siapa? Bukan gedung, bukan bangunan, tapi saudara dan saya. Kita anak Tuhan tidak boleh takut. Kita anak Tuhan harus tunjukin iman kita. Katakan amin. Tapi bukan takut, bukan berarti sudah lebih sembarangan. Punya hikmat dalam bersikap dan berperilaku. Yang kedua, kita katakan demikian, berdoa bagi bangsa. Yang kedua, kita lihat firman Tuhan mengatakan demikian, saudara. Yosua 1 ayatnya yang ke-9. Yosua 1 ayat yang ke-9. Yosua 1 ayat yang ke-9.
Sama-sama bisa tolong tampilkan Yosua 1 ayatnya yang 9. 3, 2, 1, ya. Sekali lagi saudara, sambil imani masuk dalam roh hatimu. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab apa? Tuhan Allahmu, apa saudara? Menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kan ada lagunya kan, Tuhan Allahmu ada di antaramu. Bernyanyi sendiri, mana yang bantuin? Sebagai pahlawan yang memberi kemenangan, tolong bantuin, biar enak nyanyinya. Karena Tuhan Allah bersorak-sorak. Ini bukan pakai diri, salah masuk kan dekat 1 soalnya. Tuhan Allah bersorak-sorak karena kita dia menjadi perayaan dan makasih masuk surga kamu. Jangan yang kata Allah nggak masuk. Tuhan Allah ada di tengah-tengah kita. Kita bilang, tolong tampilkan ayatnya. Bukankah telah kukatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu. Sama-sama bilang sama saya, perintah untuk jangan takut dari Tuhan. Pegang dadamu, bilang perintahkan hatimu, bilang jangan takut boy. Bilang boy, jangan takut boy. Amin. Alkitab bilang, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ditambah lagi, jangan apa? Kecut dan tawar hati. Kenapa? Bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, bukan karena kita sistem imun kita kuat. Siapa bilang orang yang imunnya kuat bebas dari corona? Atlet sepak bola kena corona yang tiap hari olahraga tidur makan, olahraga tidur makan, gak pernah mana-mana. Atlet bola basket, apalagi saudara bola bekel aja belagu. Apalagi saudara yang olahraga cuma Senin Kemis. Orang yang lihat teman saya kecil keren, badannya six pack kayak saya gitu keren. Tiap hari makannya bukan nasi, makannya apa? Barbel. Kena corona. Sudah, karena tempat kita nggak pernah tahu. Makanya saya mau bilang dulu waktu kerusuhan kan orang bisa pergi ke luar negeri. Waktu pilpres kan orang pergi ke